Oke, selamat pagi mahasiswa semuanya. Mari kita awali pembelajaran pada pagi ini dengan bacaan basmalah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, seperti yang sudah saya sampaikan ya pada pertemuan kali ini, teman-teman nanti melakukan presentasi seperti biasa. Hari ini mungkin ada 3 presenter ya. Mungkin tidak semua hasil reviewnya dibacakan. Pilih 4 artikel yang direview. 4 artikel ini misalnya punya pertimbangan apa, mungkin kesamaan strategi atau apa. Kemudian cukup singkat saja, mungkin 1 orang 10 menit ya, tidak terlalu lama. Hari ini yang presentasi saya tunjuk saja. Aris Kana, ada Aris Kana sudah masuk. Sudah, Pak. Ya udah siap, Aris. Oke, Siap, untuk yang Pak. kedua, oke, untuk yang kedua nanti Vira. Halo Vira, kemarin udah maju belum? Belum, Pak. Oke, yang kedua Vira, yang ketiga Khairun Nisa, kemarin udah maju belum? Khairun Nisa. Belum Belum, juga, belum. Bapak. Oke, yang pertama Aris, yang kedua Vira, yang ketiga Khairun Nisa. Silakan ditayangkan PPT apa, langsung slide itunya apa namanya, eh, hasil reviewnya ya. Oke, sudah berbagi layar. Oke, silakan mulai ditayangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin masuk. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Riz. Terdengar. Terdengar. Oke, langsung saja. Untuk review artikel inovasi strategi pembelajaran. Untuk hasil reviewnya, saya mengambil model pembelajaran inquiry. Yang pertama yaitu dari Makawiyah, Zuraidi dan Sabila tahun 2024 dengan judul penerapan model pembelajaran inquiry pada materi ruang lingkup biologi untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik di SMA Negeri 1 Mutiara. Jurnalnya yaitu Jurnal Science Research, volumenya 14, nomor 1, halaman 522 sampai 531. Yang mana hasilnya itu model pembelajaran inquiry ini diterapkan karena dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa dengan cara menuntun mereka untuk menemukan jawaban atau suatu masalah. Metode ini memberikan pengalaman belajar yang lebih mendalam, berbeda dengan metode konvensional yang cenderung membuat siswa pasif gitu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kelas eksperimen yang menggunakan model inquiry mengalami peningkatan hasil belajar siswa yang signifikan dengan nilai rata-rata post-test 71,2 dibandingkan dengan kelas kontrol yang hanya mencapai 59,6. Materi yang dipilih yaitu ruang lingkup biologi karena mempunyai konsep dasar yang menjadi fondasi untuk pemahaman materi biologi lainnya. Materi ini mencakup aspek penting seperti karakteristik makhluk hidup, cabang-cabang biologi, dan metode ilmiah yang sangat cocok untuk diterapkan dengan model inquiry.
Hasil penelitiannya yaitu metode inquiry mengalami peningkatan pemahaman yang lebih tinggi dibanding dengan metode ceramah, dibuktikan dengan hasil uji T yang menunjukkan terhitung besar dari T tabel yaitu 4,51 besar 1,64, tahap taraf signifikan yaitu 0,05. Yang mana langkah-langkahnya itu langkah pertama adalah orientasi, di mana siswa diberikan permasalahan yang harus mereka analisis. Selanjutnya perumusan masalah, di mana siswa diajak untuk mengidentifikasi dan merumuskan pertanyaan berdasarkan fenomena yang diberikan. Kemudian siswa melakukan pengumpulan data, baik melakukan eksperimen, observasi maupun studi literatur. Setelah itu, mereka mengolah data, menganalisis data, lalu menyusun kesimpulan berdasarkan temuan mereka. Terakhir, siswa melakukan evaluasi baik secara individu maupun kelompok untuk merefleksikan proses pembelajaran untuk memperbaiki pemahaman mereka. Selanjutnya itu keterampilan komunikasi dan kolaborasi siswa dilatih melalui diskusi kelompok saat merumuskan masalah dan mencari solusi. Siswa bekerja dalam menganalisis informasi, berdiskusi untuk menyusun hipotesis, serta menyampaikan hasil analisis mereka untuk presentasi. Proses ini tidak hanya meningkatkan pemahaman mereka terhadap materi, tetapi juga membangun kepercayaan diri dan keterampilan berbicara di depan umum. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada penerapan model inquiry dalam pembelajaran ruang lingkup biologi yang terbukti meningkatkan hasil belajar siswa secara signifikan. Studi ini menunjukkan bahwa metode inquiry lebih efektif dibanding metode ceramah dalam meningkatkan pemahaman konsep biologi. Dibuktikan dengan peningkatan nilai rata-rata yang lebih tinggi pada kelas eksperimen. Jurnal yang kedua yaitu dari Ulansari, Ansori, dan Yenita pada tahun 2018 dengan judul Penerapan Model Pembelajaran Inquiry untuk Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa. Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Biologi, volume 2, nomor 1, halaman 27 sampai halaman 33. Model pembelajaran inquiry diterapkan karena dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam proses belajar serta hasil belajar mereka. Dalam penelitian ini, penggunaan model inquiry pada materi sistem ekskresi menunjukkan peningkatan aktivitas belajar siswa dari skor rata-rata 9 pada siklus 1, yang mana kategorinya cukup menjadi skornya 24 pada siklus 2, yang mana kategorinya baik. Selain itu, hasil belajar siswa juga meningkat secara signifikan dengan persentase tuntasan belajar klasikal naik dari 80,56% pada siklus 1 menjadi 91,67% pada siklus kedua. Materi sistem ekskresi dipilih karena memiliki konsep yang kompleks dan memerlukan pemahaman mendalam agar siswa dapat menghubungkan teori dengan fungsi organ ekskresi dalam tubuh manusia. Pemilihan materi ini didasarkan pada hasil observasi yang menunjukkan bahwa banyak siswa mengalami kesulitan dalam memahami mekanisme kerja organ ekskresi. Hasil penelitian membuktikan bahwa dengan penerapan model inquiry, pemahaman siswa meningkat secara signifikan. Terbukti dengan peningkatan jumlah siswa yang mencapai nilai minimal ketuntasan dari 29 siswa pada siklus 1 menjadi 33 siswa pada siklus 2. Langkah-langkahnya itu yang pertama dalam target pembelajaran ini yaitu di mana guru menyampaikan materi, alat bantu serta skenario pembelajaran berbasis investigasi. Selanjutnya pada tahap pelaksanaan tindakan, siswa diberikan permasalahan terkait sistem ekskresi dan diminta untuk melakukan eksplorasi serta mencari solusi melalui diskusi kelompok dan eksperimen. Setelah itu dilakukan pengamatan di mana aktivitas siswa dan guru diamati untuk melihat aktivitas belajar. Tahap akhir adalah refleksi, di mana hasil belajar dan aktivitas siswa dianalisis untuk menentukan langkah perbaikan pada siklus berikutnya. Keterampilan komunikasi dan kolaborasi siswa dikembangkan melalui diskusi kelompok dan proses penyelidikan dan pemecahan masalah. Siswa secara aktif bertukar pendapat, menyampaikan hasil pengamatan mereka, serta memberikan tanggapan terhadap temuan kelompok lain. Dengan metode inquiry, siswa terbiasa mengomunikasikan ide mereka dengan jelas dan bekerja sama untuk menemukan solusi yang terbukti meningkatkan keterlibatan mereka dalam pembelajaran seperti yang ditunjukkan oleh peningkatan skor aktivitas pada siswa pada siklus 2. Kebaruan dari penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran inquiry untuk meningkatkan tidak hanya pemahaman kognitif, tetapi juga aktivitas belajar siswa secara keseluruhan. Penelitian ini menunjukkan bahwa model inquiry dapat mengatasi masalah rendahnya partisipasi siswa dengan mendorong mereka untuk berpikir kritis dan lebih aktif dalam pembelajaran.
Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan berbasis inquiry dapat meningkatkan ketuntasan belajar siswa hingga lebih dari 90%, menjadikan metode efektif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran biologi. Jurnal yang ketiga yaitu dari Ulimas tahun 2018 dengan judul Hasil Belajar Kognitif Proses Siswa kelas 10-3 SMAN 10 Banjarmasin dengan menggunakan model inquiry terbimbing pada konsep keanekaragaman hayati, Jurnal Pendidikan Biologi, volume 4 nomor 2 halaman 66 sampai 70. Strategi pembelajaran inquiry terbimbing diterapkan karena dapat meningkatkan hasil belajar kognitif siswa melalui keterlibatan aktif mereka dalam proses berpikir ilmiah. Sebelumnya, hasil belajar siswa pada konsep keanekaragaman hayati hanya mencapai 60%, jauh di bawah ketuntasan klasikal 85% dan KKM 72. Dengan penerapan inquiry terbimbing, hasil belajar siswa meningkat secara signifikan dari 69,99% pada siklus 1 menjadi 75,96% pada siklus kedua. Materi keanekaragaman hayati dipilih karena seringkali sulit dipahami oleh siswa akibat sifatnya yang abstrak dan tidak kasat mata. Selain itu, konsep ini sering menimbulkan pertanyaan kontekstual, seperti perbedaan mendasar antara spesies yang tampak serupa yang dapat dijawab melalui pendekatan inquiry. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model ini membantu siswa memahami konsep dengan lebih baik, seperti yang terlihat dari peningkatan nilai rata-rata siswa dari 68% menjadi 77,90% setelah penerapan strategi ini. Langkah-langkahnya yaitu, yang pertama yaitu adalah perencanaan, di mana guru menyusun skenario pembelajaran berbasis penyelidikan dan menyiapkan LKS. Selanjutnya, pada tahap pelaksanaan, siswa diberikan masalah terkait keanekaragaman hayati dan diminta untuk mengembangkan hipotesis serta mengumpulkan data melalui observasi atau studi pustaka. Kemudian mereka menganalisis data dan menyusun kesimpulan yang hasilnya dievaluasi melalui diskusi kelas. Siklus pembelajaran ini diulang untuk meningkatkan efektivitas, terbukti dengan peningkatan pemahaman siswa dari siklus 1 ke siklus 2. Keterampilan komunikasi dan kolaborasi siswa dikembangkan melalui diskusi kelompok saat merumuskan hipotesis dan menganalisis data. Siswa belajar menyampaikan ide, menanggapi pendapat teman, serta mengevaluasi hasil penyelidikan secara bersama-sama. Peningkatan skor kategori baik dalam aspek analisis data dan penyusunan kesimpulan pada siklus 2 menunjukkan bahwa siswa semakin terampil dalam berkomunikasi dan bekerja sama. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada penggunaan model inquiry terbimbing yang secara khusus diterapkan untuk meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi dalam konsep keanekaragaman hayati. Hasil penelitian membuktikan bahwa metode ini tidak hanya meningkatkan pemahaman kognitif, tetapi juga membuat pembelajaran lebih kontekstual dan relevan dengan dunia nyata. Peningkatan rata-rata dari 69,99% menjadi 75,96% menunjukkan efektivitas model ini dalam meningkatkan belajar siswa. Selanjutnya yaitu dari Restiana, Suhendi, Yudianto, dan Hakim 2022. Pengembangan modul pembelajaran biologi berbasis inquiry terbimbing pada materi ekosistem untuk siswa kelas 10 SMAN 2 Menggala, Jurnal Ilmiah Pendidikan Biologi. Strategi pembelajaran inquiry terbimbing diterapkan karena dapat meningkatkan pemahaman siswa melalui pengalaman langsung dalam menemukan konsep. Pembelajaran dengan modul berbasis inquiry terbimbing terbukti efektif dengan hasil validasi ahli materi mencapai 86% dan validasi ahli media sebesar 92%. Keduanya masuk kategori sangat layak. Materi ekosistem dipilih karena memiliki keterkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari dan membutuhkan pemahaman konseptual serta keterampilan analisis. Hasil studi pendahuluan menunjukkan bahwa buku ajar yang digunakan hanya berisi teori tanpa memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengeksplorasi konsep secara mandiri. Dengan modul berbasis inquiry terbimbing, siswa lebih mudah memahami ekosistem secara kontekstual seperti yang ditunjukkan oleh peningkatan validasi materi dari 81,05% menjadi 86,31% setelah revisi.
Strategi ini dikembangkan melalui metode Research and Development berdasarkan model Sugiono. Tahap pertama yaitu validasi ahli di mana modul diuji oleh ahli materi dan ahli media untuk memastikan kelayakan isi dan tampilan. Selanjutnya dilakukan uji coba skala terbatas di mana modul diuji pada guru dan 10 siswa kelas 10 dengan hasil respon yang sangat baik. Setelah tahap revisi, berdasarkan hasil uji, modul dinyatakan siap digunakan dengan tingkat kelayakan 90,50% dari siswa dan 95,41% dari guru. Keterampilan komunikasi dan kolaborasi siswa dikembangkan melalui kegiatan diskusi dan eksplorasi dalam modul pembelajaran. Dengan modul inquiry terbimbing, siswa belajar menyampaikan gagasan, bekerja sama dalam menganalisis ekosistem, dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti yang ditemukan. Kebaruan dari penelitian ini adalah pengembangan modul berbasis inquiry terbimbing yang dirancang secara sistematis dan divalidasi oleh ahli sebelum digunakan. Modul ini memberikan pengalaman berbasis investigasi yang lebih interaktif dibanding modul ajar biasa sehingga siswa dapat menemukan konsep ekosistem secara mandiri. Dengan validasi materi mencapai 86,31% dan validasi media sebesar 92%, penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan inquiry terbimbing sangat efektif dalam meningkatkan pemahaman dan minat belajar siswa. Selanjutnya yaitu dari Mariana Marhamah Marzuki 2023. Pengembangan modul biologi berbasis inquiry, materi perubahan dan pelestarian lingkungan hidup kelas 10 SMA atau MA, jurnal biologi dan pembelajaran biologi. Strategi inquiry diterapkan karena dapat meningkatkan pemahaman siswa melalui pengalaman belajar yang lebih efektif dan eksploratif. Modul berbasis inquiry dikembangkan untuk membantu siswa belajar secara mandiri untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah mereka. Terus materi perubahan dan pelestarian lingkungan hidup dipilih karena kurangnya bahan ajar yang menarik dan interaktif dalam topik ini yang menyebabkan rendahnya minat siswa. Modul ini dirancang untuk mengatasi permasalahan tersebut untuk memberikan pembelajaran berbasis inquiry yang lebih aplikatif dan relevan dengan kehidupan nyata siswa. Strategi ini dikembangkan menggunakan model Borg-Engdahl dengan 5 tahapan analisis utama. Pertama, analisis kebutuhan. Kedua, perencanaan. Ketiga, yaitu pengembangan produk awal. Keempat, uji coba awal. Dan terakhir, yaitu revisi modul berdasarkan umpan balik dari validator guru siswa sehingga modul dapat disempurnakan sebelumnya digunakan secara luas. Keterampilan komunikasi dan kolaborasi siswa ditingkatkan melalui kegiatan diskusi dan analisis kasus modul pembelajaran berbasis inquiry. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pengembangan modul berbasis inquiry yang dirancang khusus untuk materi perubahan dan pelestarian lingkungan hidup yang sebelumnya jarang dikembangkan dalam bentuk bahan ajar modul. Modul ini tidak hanya menyediakan materi pembelajaran, tetapi juga mengajak siswa secara aktif melakukan eksplorasi dan investigasi ilmiah. Selanjutnya yaitu dari Presnilo dan Alianas 2024, Inquiry Based Learning for Enhanced Student Engagement. Sorry, tadi Bapak nyuruhnya cuma 4 artikel doang yang direview. Oh, 4 doang ya? Iya. Sorry, soalnya nggak kedengaran tadi. Oke, berarti mungkin cukup ya. Iya, Riz. Oke, terima kasih. Udah ada belum, teman-teman? Udah, Vira. Oke. Langsung aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vira Fitri Aulia. Di sini saya akan mempresentasikan
review jurnal mengenai strategi pembelajaran. Kebetulan strategi yang dipilih sama seperti Aris, yaitu berbasis inquiry. Yang pertama, berjudul Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik atau LKPD berbasis inquiry pada materi Sistem Reproduksi Manusia kelas 11 SMA. Strategi pembelajaran inquiry diterapkan karena dapat meningkatkan kemandirian, keterampilan berpikir kritis, dan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran. Nah, model pembelajaran ini dapat membantu siswa memperoleh informasi melalui observasi, eksperimen, dan pemecahan masalah, sehingga mereka tidak hanya menghafal materi tetapi benar-benar memahami konsep. Yang kedua, kenapa memilih sistem reproduksi? Karena memiliki banyak konsep yang dapat dieksplorasi melalui metode inquiry ini. Topik ini memungkinkan siswa untuk mengamati struktur organ reproduksi, memahami proses spermatogenesis dan oogenesis, serta menganalisis gangguan yang dapat terjadi pada sistem reproduksi. Yang ketiga, strategi pembelajaran inquiry berbasis LKPD ini diawali dengan pendefinisian, di mana guru merancang tujuan pembelajaran. Selanjutnya, dalam tahap perancangan, guru menyusun LKPD yang menarik dan interaktif. Kemudian, proses pembelajaran dimulai dengan orientasi, di mana guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan mengajukan pertanyaan pemantik kepada siswa. Setelah itu, siswa diminta untuk mengamati fenomena atau informasi yang diberikan dan merumuskan pertanyaan atau hipotesis. Kemudian, siswa melakukan eksperimen, membaca referensi, atau melakukan observasi langsung untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan. Setelah itu, data yang diperoleh kemudian dianalisis dan dikomunikasikan melalui diskusi. Selanjutnya, siswa menganalisis kesimpulan mereka. Kemudian, keterampilan berpikir kritis dan analitis siswa dilatih melalui berbagai aktivitas dalam LKPD yang berbasis inquiry ini. Siswa didorong untuk mengamati fenomena, mengajukan pertanyaan, dan merumuskan hipotesis yang meningkatkan rasa ingin tahu mereka. Kemudian, kebaruan dari penelitian ini adalah pengembangan LKPD berbasis inquiry yang telah divalidasi dan diuji cobakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran biologi di SMA. Karena hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan LKPD ini secara signifikan dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa. Yang kedua, artikel berjudul Penerapan Strategi Pembelajaran Biologi Model Inquiry di SMAN 7 Medan pada materi Sistem Ekskresi. Artikel ini menggunakan penerapan strategi pembelajaran inquiry karena pendekatan ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa, membantu siswa membangun pemahaman sendiri melalui proses investigasi, berbeda dengan metode ceramah yang cenderung satu arah dan pasif. Yang kedua, materi sistem ekskresi ini dipilih karena topik ini memungkinkan eksplorasi berbasis masalah dan eksperimen langsung. Pembelajaran inquiry ini sangat cocok untuk materi ini karena siswa dapat melakukan observasi, bertanya, mengembangkan hipotesis, dan mencari bukti, sehingga dapat meningkatkan pemahaman konseptual mereka. Langkah-langkah dari strategi inquiry ini yaitu siswa berinteraksi dengan sesama, guru, dan lingkungan untuk memahami konsep. Kemudian, guru berperan sebagai fasilitator yang mendorong siswa untuk mempertanyakan fenomena yang ada. Kemudian, siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Selanjutnya, siswa diberi kebebasan untuk menyusun hipotesis dan mencari bukti secara mandiri. Keterampilan yang menjadi tujuan dalam strategi inquiry ini adalah berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kemandirian dalam belajar. Untuk melatih keterampilan ini, siswa diberikan LKPD yang harus mereka kerjakan secara mandiri. Selain itu, mereka juga dievaluasi melalui pretest dan posttest untuk mengukur peningkatan pemahaman mereka. Nah, kebaruan dari penelitian ini adalah penerapan strategi inquiry pada materi sistem ekskresi yang sebelumnya lebih banyak diajarkan melalui metode ceramah dan hafalan. Penelitian ini menunjukkan bahwa model inquiry meningkatkan partisipasi aktif siswa, pemahaman konsep, serta hasil belajar yang lebih baik. Kemudian, artikel yang ketiga yang berjudul Penerapan Strategi Inquiry untuk Meningkatkan Kemampuan Saintifik Siswa dalam Pembelajaran Biologi SMA.
Strategi pembelajaran inquiry yang diterapkan dalam artikel ini terbukti dapat meningkatkan kemampuan saintifik siswa, seperti berpikir kritis, mengumpulkan informasi, dan mengolah data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi inquiry membuat siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Materi biologi dipilih karena memiliki karakteristik konkret dan berbasis pengamatan. Materi ini memungkinkan siswa untuk melakukan eksplorasi langsung, mengamati fenomena biologis, mengajukan pertanyaan, dan mencari jawaban berdasarkan data yang dikumpulkan. Langkah-langkah strategi inquiry ini yaitu guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan membentuk kelompok belajar. Kemudian siswa mengamati gambar atau video terkait topik biologi dan mengidentifikasi masalah. Kemudian siswa membuat dugaan awal atau hipotesis, mencari data dan mengolahnya. Siswa menyampaikan kesimpulan dan mempresentasikannya. Cara melatih keterampilan siswa dalam strategi inquiry ini yaitu dengan memberikan tugas observasi terhadap fenomena biologis melalui aktivitas membaca, eksperimen, dan diskusi kelompok. Kebaruan dalam penelitian ini adalah penerapan strategi inquiry yang diintegrasikan dengan 5 aspek saintifik: mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah informasi, dan komunikasi dalam pembelajaran biologi SMA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan ini secara signifikan meningkatkan kemampuan saintifik siswa. Kemudian artikel yang keempat berjudul Efektivitas Metode Inquiry dalam Pembelajaran Biologi Materi Sistem Pencernaan Manusia kelas 11 SMA Negeri 4 Padang Sidimpuan. Strategi pembelajaran inquiry ini diterapkan dalam artikel karena terbukti meningkatkan hasil belajar siswa dalam materi biologi, khususnya pada materi sistem pencernaan manusia. Dengan metode inquiry ini, siswa lebih aktif dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kemampuan menganalisis informasi. Kemudian materi sistem pencernaan manusia dipilih karena memiliki banyak aspek yang dapat dikaji melalui pendekatan inquiry, seperti struktur organ, fungsi organ, zat-zat makanan, serta proses pencernaan. Materi ini juga dapat memungkinkan siswa untuk mengamati, mengajukan pertanyaan, serta melakukan eksperimen atau analisis data yang sesuai dengan karakteristik metode inquiry. Langkah-langkah dari strategi pembelajaran inquiry ini dimulai dengan pemberian rangsangan atau stimulasi, di mana guru mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan materi sistem pencernaan. Selanjutnya, siswa diberikan kesempatan untuk mengidentifikasi masalah. Setelah itu, siswa mengumpulkan data. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan sebelumnya. Terakhir, mereka menyusun kesimpulan. Keterampilan berpikir kritis dan analitis siswa dapat dilatih melalui berbagai kegiatan dalam metode inquiry. Guru dapat memberikan tugas observasi dan eksperimen, mendorong siswa untuk mengajukan pertanyaan reflektif, serta membimbing mereka dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Kebaruan dalam penelitian ini adalah penerapan metode inquiry dalam pembelajaran biologi, khususnya pada materi sistem pencernaan manusia yang sebelumnya masih didominasi oleh metode ceramah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode ini secara signifikan meningkatkan hasil belajar siswa. Temuan ini menunjukkan bahwa model inquiry mampu meningkatkan pemahaman konsep serta keterampilan berpikir kritis siswa. Eh, Itulah hasil review jurnal saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronisa. Di sini saya akan mereview hasil review Waalaikumsalam artikel warahmatullahi. saya. Oke, yang pertama yaitu ada jurnal dari Fajar Riyadi
Fitriani tahun 2024, yaitu identifikasi tren penelitian dan peluang inovasi pembelajaran melalui analisis bibliometrik strategi pembelajaran biologi di sekolah menengah. Journal of Bioeducation. Penelitian ini menerapkan strategi pembelajaran berbasis teknologi dan problem-based learning karena metode pembelajaran tradisional seperti ceramah semakin kurang efektif dalam meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa. Tren pembelajaran biologi di sekolah menengah menunjukkan adanya pergeseran ke arah penggunaan teknologi dan pendekatan inovatif. Dengan menggunakan teknologi digital dan pembelajaran berbasis masalah, siswa dapat lebih aktif dalam mengeksplorasi konsep biologi, memahami hubungan antara teori dan praktik, serta mengembangkan keterampilan berpikir kritis yang lebih baik. Materi yang dipilih yaitu materi biologi. Dipilih karena biologi membutuhkan pemahaman mendalam dan keterampilan analisis yang tinggi. Pembelajaran biologi tidak hanya tentang menghafal teori, tetapi juga bagaimana siswa dapat mengaitkan konsep-konsep tersebut dengan kehidupan nyata. Oleh karena itu, strategi pembelajaran yang inovatif diperlukan agar siswa lebih mudah memahami konsep-konsep biologi dan lebih tertarik dalam proses belajar. Dengan pendekatan berbasis masalah, siswa diajak untuk menemukan solusi dari berbagai persoalan biologi sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan relevan. Kemudian, langkah-langkah strategi ini dimulai dengan mengidentifikasi tren penelitian tentang strategi pembelajaran biologi yang telah diterapkan dalam 5 tahun terakhir. Data penelitian dikumpulkan dari berbagai jurnal ilmiah dan dianalisis menggunakan aplikasi Publish or Perish dan VOS Viewer untuk melihat tren utama dalam strategi pembelajaran biologi. Hasil analisis menunjukkan bahwa penggunaan teknologi digital pembelajaran berbasis masalah dan model pembelajaran daring semakin berkembang dan terbukti lebih efektif dibandingkan metode pembelajaran konvensional. Dari hasil tersebut, peneliti mengusulkan inovasi strategi pembelajaran yang lebih interaktif seperti penggunaan platform digital, pembelajaran berbasis proyek, serta integrasi teknologi dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya, model pembelajaran ini melatih keterampilan berpikir kritis dengan beberapa cara. Siswa didorong untuk mencari dan memahami informasi dari berbagai sumber digital, bukan hanya mengandalkan buku teks atau penjelasan guru. Dengan pendekatan berbasis masalah, siswa diajak untuk menganalisis, menilai, dan mencari solusi dari berbagai persoalan yang diberikan dalam pembelajaran. Selain itu, strategi ini juga meningkatkan keterampilan berargumentasi dan komunikasi siswa melalui diskusi berbasis proyek. Dengan adanya refleksi dan penggunaan teknologi, siswa dapat lebih memahami konsep biologi secara mendalam dan menghubungkannya dengan situasi nyata. Selanjutnya, kebaruan dari penelitian ini adalah penerapan analisis bibliometrik untuk mengidentifikasi tren dan peluang inovasi dalam strategi pembelajaran biologi. Penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran biologi semakin bergeser ke arah pemanfaatan teknologi digital dan pendekatan berbasis masalah. Dengan memahami tren ini, pendidik dapat mengembangkan strategi yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif, menarik, dan relevan bagi siswa. Penelitian ini juga memberikan wawasan tentang bagaimana integrasi teknologi dalam pembelajaran dapat membantu siswa meningkatkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, serta pemecahan masalah. Selanjutnya yaitu jurnal kedua dari Erlin Rahmat Rejeki Purwianingsih tahun 2021, yaitu analisis berbagai strategi dan model pembelajaran yang dapat memberdayakan kemampuan metakognitif pada pembelajaran biologi, Jurnal Pendidikan Biologi volume 9 nomor 2. Artikel ini membahas berbagai strategi dan model pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan metakognitif siswa dalam pembelajaran biologi. Kemampuan metakognitif sangat penting karena membantu siswa dalam merencanakan, memantau, dan mengevaluasi proses belajarnya sendiri. Salah satu alasan utama diterapkannya strategi ini adalah karena banyak siswa masih mengalami kesulitan dalam mengatur cara mereka belajar, sehingga mereka cenderung hanya menghafal tanpa memahami konsep secara mendalam. Selanjutnya, dengan strategi yang tepat, siswa dapat belajar lebih efektif dan meningkatkan keterampilan berpikir kritis serta pemecahan masalah. Kemudian materi yang dikaji dalam artikel ini berfokus pada bidang biologi. Bidang biologi dipilih karena merupakan mata pelajaran yang membutuhkan pemahaman yang mendalam serta kemampuan
kemampuan berpikir analitis banyak memerlukan pemahaman yang lebih dari sekadar hafalan. Oleh karena itu, penerapan strategi metakognitif dapat membantu siswa dalam memahami konsep biologi dengan lebih baik serta meningkatkan retensi pengetahuan mereka. Selanjutnya, beberapa strategi yang dibahas dalam artikel ini meliputi jurnal belajar, model pembelajaran berbasis masalah yang dikombinasikan dengan metode jigsaw, think pair share, serta lesson study. Dalam strategi jurnal belajar, siswa diminta untuk menuliskan refleksi setelah pembelajaran sebagai cara untuk meningkatkan kesadaran mereka terhadap proses belajar. Model PBL dan Jigsaw membantu siswa untuk bekerja sama dalam kelompok untuk memecahkan masalah biologi, sehingga mereka dapat berdiskusi dan belajar satu sama lain. Think Pair Share mendorong siswa untuk berpikir secara individu, kemudian berbagi dengan teman sebelum berdiskusi dalam kelompok besar. Lesson Study memberikan kesempatan kepada guru untuk mengembangkan metode pengajaran yang lebih baik dengan memperhatikan cara siswa memahami materi. Selanjutnya, Strategi ini bertujuan untuk melatih kemampuan metakognitif siswa yang meliputi perencanaan sebelum belajar, pemantauan selama belajar, serta evaluasi setelah belajar. Dengan menerapkan strategi ini, siswa diajak untuk lebih sadar terhadap cara mereka belajar, mengetahui kelebihan dan kekurangan mereka, serta mencari strategi belajar yang paling efektif. Hal ini juga membantu siswa untuk lebih mandiri dalam belajar dan meningkatkan kemampuan berpikir mereka. Kebaruan dari penelitian ini adalah analisis mendalam terhadap berbagai strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan metakognitif siswa, khususnya dalam pembelajaran biologi. Artikel ini juga menunjukkan bahwa banyak penelitian sebelumnya belum memberikan petunjuk spesifik tentang bagaimana strategi ini dapat diterapkan secara langsung dalam pembelajaran. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan wawasan yang lebih jelas bagi para pendidik dalam memilih dan mengembangkan strategi pembelajaran yang dapat membantu siswa dalam mengatur dan meningkatkan proses belajar mereka. Dengan menerapkan strategi ini, diharapkan siswa dapat belajar dengan lebih baik, memahami konsep biologi secara lebih mendalam, dan memiliki keterampilan berpikir yang lebih kritis dan sistematis. Selanjutnya, artikel yang ketiga yaitu dari Aprilia Isnaini 2024 dengan judul Meta-Analysis of Cooperative Learning to Improve Learning Outcomes in Biology Subject, Jurnal Bioedukatika, volume 12, nomor 1. Artikel ini membahas model pembelajaran kooperatif dan bagaimana model ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran biologi. Model pembelajaran kooperatif diterapkan karena dianggap lebih efektif dibandingkan metode ceramah tradisional. Dalam pembelajaran ini, siswa bekerja dalam kelompok, berdiskusi, dan saling membantu memahami materi dengan cara ini. Siswa lebih aktif dalam belajar, sehingga pemahaman mereka terhadap materi biologi meningkat. Artikel ini menggunakan pendekatan meta-analisis, yaitu dengan mengkaji berbagai penelitian sebelumnya untuk melihat seberapa besar dampak pembelajaran kooperatif terhadap hasil belajar siswa. Kemudian materi yang dikaji dalam penelitian ini adalah biologi, karena mata pelajaran ini membutuhkan pemahaman konsep yang mendalam serta kemampuan berpikir kritis. Biologi juga sering melibatkan eksperimen dan diskusi tentang fenomena alam dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif. Siswa dapat lebih mudah memahami konsep karena mereka belajar secara aktif dan saling berbagi pengetahuan dengan teman-teman mereka. Diskusi dalam kelompok juga membantu siswa menghubungkan teori dengan praktik sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Selanjutnya, strategi pembelajaran kooperatif dalam artikel ini dilakukan dengan beberapa langkah. Pertama, siswa dibagi ke dalam kelompok kecil yang terdiri dari berbagai tingkat kemampuan akademik. Kedua, setiap siswa dalam kelompok diberikan tugas atau peran tertentu yang membantu mereka memahami materi secara lebih mendalam. Ketiga, siswa berdiskusi dalam kelompok, bertanya dan menjelaskan konsep satu sama lain. Keempat, hasil diskusi dipresentasikan di depan kelas atau dalam kelompok lain. Terakhir, guru memberikan umpan balik dan siswa melakukan refleksi atas pembelajaran yang telah mereka lakukan. Kemudian, model pembelajaran ini melatih beberapa keterampilan penting bagi siswa. Pertama, hasil belajar meningkat karena siswa lebih aktif dalam memahami materi. Kedua, keterampilan berpikir kritis berkembang karena siswa harus menganalisis informasi, menarik kesimpulan, dan berdiskusi dengan teman. Ketiga, keterampilan komunikasi juga meningkat
karena siswa belajar menyampaikan pendapat dan berargumen dengan baik. Keempat, kemandirian belajar bertambah karena siswa didorong untuk memahami materi dengan lebih aktif, bukan hanya mengandalkan penjelasan dari guru. Selanjutnya, kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatan meta-analisis yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas pembelajaran kooperatif dalam meningkatkan hasil belajar biologi. Dengan menganalisis 48 artikel jurnal dan 2 tesis, penelitian ini memberikan bukti yang lebih kuat bahwa model pembelajaran ini dapat meningkatkan 89% hasil belajar siswa dengan banyak yang mencapai kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa interaksi dalam kelompok belajar dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih positif dan efektif. Selanjutnya, artikel yang keempat, yaitu dari Niki Saya dalam... punten cuma sampai 4 yang dipresentasiin 4 artikel. Iya, ini satu lagi. Soalnya tadi loncat-loncat nomornya. Oh iya, baik. Lanjut, terima kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya, artikel yang keempat yaitu dari Niki, Theodora, dan Susilo tahun 2019. Pengembangan perangkat pembelajaran model problem-based instruction terhadap hasil belajar siswa dan mampu menulis laporan ilmiah. Jurnal Ilmiah Pendidikan Biologi volume 5 nomor 2. Artikel ini membahas pengembangan perangkat pembelajaran berbasis problem-based instruction untuk meningkatkan hasil belajar siswa dan kemampuan mereka dalam menulis laporan ilmiah. Model PBI diterapkan karena metode pembelajaran konvensional yang masih banyak digunakan sering membuat siswa pasif dan kurang memahami konsep secara mendalam. Dengan PBI, siswa diajak untuk menyelesaikan permasalahan nyata, berdiskusi dalam kelompok, serta mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Penelitian ini juga menemukan bahwa sebagian besar guru belum memanfaatkan perangkat pembelajaran secara maksimal dan belum menyusun rubrik penilaian yang sesuai. Oleh karena itu, strategi ini diterapkan agar pembelajaran biologi lebih efektif dan siswa dapat lebih aktif dalam proses belajar. Selanjutnya, materi yang dipilih dalam penelitian ini adalah ekosistem, karena topik ini memiliki banyak keterkaitan dengan kehidupan nyata dan memerlukan pemahaman mendalam. Dalam pembelajaran biologi, siswa seringkali hanya menghafal konsep tanpa benar-benar memahami bagaimana ekosistem bekerja. Dengan model PBI, siswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga menganalisis masalah nyata seperti pencemaran lingkungan atau ketidakseimbangan ekosistem. Mereka juga diminta untuk mencari solusi dan menuangkannya dalam laporan ilmiah, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Selanjutnya, strategi pembelajaran berbasis PBI dilakukan dalam beberapa tahapan. Pertama, guru memberikan masalah nyata terkait ekosistem yang harus diselesaikan oleh siswa. Kedua, siswa dibagi ke dalam kelompok kecil untuk berdiskusi dan mencari informasi yang relevan. Ketiga, siswa melakukan pendidikan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, melakukan eksperimen sederhana atau observasi di lingkungan sekitar. Keempat, hasil temuan mereka disusun dalam laporan ilmiah dan dipresentasikan di depan kelas. Terakhir, guru bersama siswa melakukan analisis dan evaluasi terhadap hasil diskusi dan laporan yang telah dibuat untuk memperdalam pemahaman mereka. Selanjutnya, strategi ini melatih berbagai keterampilan penting bagi siswa. Hasil belajar siswa meningkat karena mereka lebih memahami materi dengan cara menyelesaikan masalah nyata. Kemampuan berpikir kritis berkembang karena mereka harus menganalisis data dan menarik kesimpulan yang logis. Selain itu, siswa juga belajar menulis laporan ilmiah secara sistematis, mulai dari merumuskan masalah, mengumpulkan data, hingga menyajikan hasil dalam bentuk laporan tertulis. Selain itu, pembelajaran berbasis kelompok ini juga membantu siswa mengembangkan kemampuan komunikasi dan kerjasama, karena mereka harus berdiskusi dan mempresentasikan hasil kerja mereka. Selanjutnya, strategi ini melatih berbagai keterampilan penting bagi siswa. Hasil belajar siswa meningkat karena mereka lebih memahami materi dengan cara menyelesaikan masalah nyata. Kemampuan berpikir kritis berkembang karena mereka harus menganalisis data dan menarik kesimpulan yang logis. Selain itu, siswa juga belajar menulis laporan ilmiah secara sistematis, mulai dari merumuskan masalah, mengumpulkan data, hingga menyajikan hasil dalam bentuk laporan tertulis. Selain itu, pembelajaran berbasis kelompok ini juga membantu siswa mengembangkan kemampuan komunikasi dan kerjasama, karena mereka harus berdiskusi dan mempresentasikan hasil kerja mereka. Mungkin itu hasil dari review saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya Teteh Rahma boleh langsung dimulai. Oke, bentar. Ul, kamu dulu aja soalnya ini nggak bisa bagikan layarnya. Apa ada yang mau lagi? Barangkali yang siap duluan, teman-teman. Udah ada belum, Ul? Udah, Teh. Oke, aku ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membacakan hasil review jurnal yang sudah saya analisis. Yang pertama ada dari Hoyri N tahun 2021 dengan judul Efektivitas Strategi Pembelajaran Inquiry terhadap Sikap Ilmiah dan Keterampilan Proses Sains, Jurnal Penelitian Pembelajaran Fisika. Yang pertama, model pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model pembelajaran inquiry. Model ini diterapkan karena terbukti meningkatkan sikap ilmiah dan keterampilan proses sains siswa yang merupakan keterampilan utama dalam pembelajaran sains. Model ini memungkinkan siswa untuk lebih aktif dalam mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan hasil pembelajaran mereka, sehingga memberikan pengalaman belajar yang lebih mendalam. Yang kedua, materi biologi dipilih karena memiliki hubungan erat dengan pengembangan keterampilan proses sains dan sikap ilmiah
Biologi sebagai ilmu alam melibatkan berbagai konsep yang memerlukan pemahaman mendalam melalui experience. Yang ketiga, langkah-langkah yang diterapkan yaitu pertama mengamati fenomena biologi dan mengidentifikasi masalah yang perlu diselidiki. Kemudian melakukan percobaan laboratorium untuk menguji hipotesis, lalu mencatat hasil eksperimen dan melakukan analisis terhadap temuan dan menarik kesimpulan. Yang selanjutnya, keterampilan komunikasi dan kolaborasi dilatih dengan berbagai aktivitas dalam mode pembelajaran inquiry ini, seperti kerjasama, mempresentasikan hasil eksperimen, dan memberikan umpan. Yang kelima, kebaruan dari jurnal ini yaitu ada tentang efektivitas model pembelajaran inquiry, di mana akan meningkatkan sikap ilmiah dan keterampilan proses sains siswa, dan akan melatih keingintahuan, ketelitian, dan objektivitas dalam melakukan experience. Hal ini menunjukkan bahwa strategi pembelajaran ini akan membantu siswa dalam mengembangkan nilai-nilai ilmiah yang lebih kuat. Yang kedua, dari Maulidia FR et al. Tahun 2023 dengan judul Strategi Pembelajaran Berdiferensiasi berdasarkan profil belajar peserta didik pada materi sistem imun biologi dengan jurnal biologi. Yang pertama, strategi pembelajaran ini memiliki keterkaitan dengan konsep multi-skill laboratory, di mana model ini diterapkan karena setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda, seperti visual, auditori, dan kinestik, sehingga pendekatan pembelajaran itu beragam, dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi biologi. Yang kedua, materi biologi dipilih karena sifatnya yang kompleks dan membutuhkan pemahaman yang mendalam, terutama dalam sistem imun yang menjadi fokus penelitian ini. Materi ini sulit diajarkan dengan metode pendekatan homogen karena setiap siswa memiliki tingkat pemahaman yang berbeda. Yang ketiga, langkah-langkah yang diterapkan seperti ada identifikasi gaya belajar siswa, menyusun modul ajar, dan siswa bekerja dalam kelompok berdasarkan gaya belajar mereka. Yang keempat, keterampilan komunikasi dan kolaborasi siswa dikembangkan melalui keaktifan siswa dengan berbagai pemahaman tentang materi, mempresentasikan hasil kerja mereka yang dapat meningkatkan keterampilan berbicara di depan umum dan kepercayaan diri. Yang kelima, kebaruan dalam pendekatan ini yaitu dalam pengajaran biologi untuk meningkatkan pemahaman konsep dan keterampilan berpikir kritis siswa. Dengan menerapkan metode ini, diharapkan bahwa pembelajaran biologi dapat menjadi lebih menarik dan efektif bagi semua jenis siswa. Yang selanjutnya ada dari Bizimana et al. 2022 dengan judul Improving Student Cognitive Process in Biology Using Concept Mapping and Cooperative Mastery Learning Strategies, International Journal of Evaluation and Research in Education. Yang pertama, model pembelajaran yang diterapkan itu dengan strategi concept mapping, di mana pembelajaran ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kognitif siswa dengan memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan konstruktif. Yang kedua, materi yang dipilih itu adalah fotosintesis, karena kompleksitasnya yang tinggi dan kebutuhan siswa untuk memahami proses yang melibatkan berbagai faktor, seperti enzim, cahaya, karbon dioksida, dan air. Selanjutnya, yang ketiga, langkah-langkah yang diterapkan seperti ada pengenalan konsep, di mana siswa diberikan daftar konsep utama dalam fotosintesis, dan kemudian diarahkan untuk memahami hubungan antara konsep-konsep tersebut, dan diajarkan bekerja dalam kelompok kecil dan adanya evaluasi formatif. Yang keempat, kerja kelompok yang heterogen, diskusi dan tanya jawab, umpan balik dan refleksi, presentasi bersama. Guru memberikan tantangan atau tes kelompok untuk mendorong siswa bekerja sama dalam menyelesaikan pembelajaran biologi. Yang kelima, ada kebaruan yang diterapkan, itu strategi konsep mapping ini dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum biologi di sekolah menengah sebagai metode yang lebih efektif dibandingkan dengan pendekatan tradisional.
di mana dengan menerapkan metode ini secara lebih luas, diharapkan pemahaman siswa terhadap konsep-konsep biologi yang kompleks seperti fotosintesis akan meningkat. Yang selanjutnya eh, ada dari Mas Cardo MJ, Lasala PB, dan Lazar TRF tahun 2020 dengan judul Senior High School Student Conception of Learning Biology in Relation to Self-Regulate Learning Strategies, Their Impact on Student Academic Performance. International Journal of Innovation, Science and Research Technology, yang dimana model ini menekankan pada self-regulate learning atau SRL yang diterapkan karena memiliki hubungan positif dengan prestasi akademik siswa, di mana siswa yang memiliki pemahaman lebih baik tentang konsep belajar biologi dan keterampilan regulasi diri cenderung akan mencapai hasil akademik yang lebih tinggi. Yang kedua, materi biologi dipilih karena sifatnya yang kompleks dan membutuhkan pemahaman mendalam, serta keterampilan berpikir kritis. Artikel ini membahas bagaimana konsep belajar biologi yang berbeda dapat mengaruhi strategi regulasi diri siswa, yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap hasil akademik mereka. Biologi sebagai mata pelajaran juga memungkinkan penerapan berbagai strategi belajar seperti problem solving. Yang ketiga, tahapan model yang diterapkan meliputi mengaktifkan pengetahuan sebelumnya untuk membantu pengetahuan, melakukan refleksi terhadap pemahaman mereka, melakukan penyesuaian berkelanjutan terhadap strategi belajar mereka, dan mengukur keberhasilan strategi mereka dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang keempat, ada melatih keterampilan komunikasi dan kolaborasi siswa dapat ditingkatkan melalui berbagai teknik seperti bekerja sama dalam kelompok, dalam memahami konsep biologi, kemudian berbagi pemahaman, kemudian mempresentasikan hasil pembelajaran mereka di kelas. Yang kelima, kebaruan dalam penelitian ini yaitu dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan kurikulum yang lebih efektif dengan memasukkan strategi regulasi diri yang dapat meningkatkan pemahaman dan akademik siswa. Guru dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk merancang intervensi yang membantu siswa mengembangkan keterampilan belajar mandiri. Sekian dari saya, terima kasih. Tanpa salam, perkenalkan nama saya Tri Aulia, kelas Biologi A semester 6. Di sini saya ingin menjelaskan tentang strategi pembelajaran. Yang seperti diketahui oleh teman-teman, strategi pembelajaran ini terjadi karena melihat kemampuan dari siswa-siswanya. Di sini saya akan menjelaskan 4 strategi yang saya temukan pada beberapa review jurnal. Yang pertama itu tentang GGA atau give question dan give answer. Strategi GGA ini dikembangkan untuk melatih siswa memiliki kemampuan dan keterampilan bertanya dan menjawab. Strategi ini dilakukan karena melihat proses pembelajaran yang ada di sekolah. Sebagian besar masih berupa kegiatan mendengarkan dan mencatat penjelasan guru. Juga interaksi aktif antara siswa dan guru atau siswa dengan siswa lainnya jarang terjadi, di mana ini membatasi antara siswa yang tidak mendapatkan kesempatan untuk memperlihatkan potensi proses pembelajaran berlangsung, maupun siswa yang memiliki sifat pemalu tidak berani, hanya bersifat pasif pada saat pembelajaran berlangsung. Akibatnya siswa kurang aktif dalam menjawab pertanyaan atau bertanya tentang konsep yang dipelajari. Lalu yang diambil di sini yaitu tentang ilmu biologi, di mana yang seperti kita ketahui sebagai anak biologi juga, di dalam biologi ini banyak bahasa-bahasa ilmiah yang sangat sulit difahami, apalagi jika kita fasif untuk tidak bertanya, untuk tidak menghafal sama sekali. Karena
Yang pertama itu kemampuan yang harus dimiliki yaitu menghafalkan. Terus selanjutnya yaitu nomor 3 yaitu penelitian, caranya itu penerapan dari strategi ini. Yang pertama yaitu penelitian true eksperimental. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu post-test, only control design, dan variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah variabel bebas atau independen dan variabel bebas dependen. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes berupa soal pilihan ganda, lembar observasi, dan RPP. Adapun komunikasi dengan siswanya itu terjadi dengan kayak siswa berkomunikasi menggunakan potongan-potongan kertas sebagai medianya. Siswa diberikan kesempatan untuk menulis pertanyaan dan mengemukakan gagasan di kertas dan berdiskusi dengan teman-temannya. Novelty dari strategi ini yaitu penerapan strategi GGA ini berpengaruh positif terhadap hasil belajar biologi siswa sekolah menengah atas Islam Al-Falah Kota Jambi pada aspek kognitif dan efektifnya. Lalu ada juga dari Siti Rahmali 2023, yaitu pengembangan pembelajaran saintifik dengan strategi LWTF untuk mempertahankan motivasi belajar biologi siswa. Jurnal Tindakan Kelas, volume 4, nomor 1, halaman 7281. Di sini LWTF itu adalah strategi yang singkatan dari Explore, Learn, Watch, Think, and Focus. Terus yang merupakan strategi pembelajaran berbasis model saintifik. Strategi ini dilakukan karena melihat sejak COVID-19 sebagai pandemik di tanah air telah membawa berbagai dampak yang di berbagai sektor kehidupan, termasuk di sektor pendidikan, diantaranya dampak yang menjadi perhatian akibat pandemi COVID-19, yaitu penurunan motivasi belajar dan loss learning. Lalu yang kedua, yaitu alasan dari materi ini, biologi itu dipandang sebagai mata pelajaran yang membahas mengenai semua makhluk hidup dan prosesnya. PJJ akibat COVID ini membuat siswa kesulitan dalam mempelajari materi biologi penelitian ini. Pengambilan penelitian ini termasuk materi pertumbuhan. Lalu metode pengamatan ini yang pertama yaitu mendesain. Lalu tugas pengamatan dan pembuatan laporan metode pengumpulan data melalui observasi angket dan tes data yang telah diperoleh, kemudian dianalisis deskriptif kualitatif, dan dilengkapi dengan narasi kualitatif. Lalu komunikasi kepada siswa dilakukan secara daring dengan menggunakan media WhatsApp group. Lalu hasil dari tugas diupload dan dipresentasikan melalui media sosial sekreatif mungkin dan laporan pengamatan. Novelty dari strategi ini yaitu mampu mempertahankan motivasi siswa untuk belajar biologi pada materi tumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, serta mampu mencegah terjadinya loss learning dengan pembelajaran daring selama pandemi COVID-19. Hal ini terlihat dari hasil pra-pembelajaran LWTF dari 27 siswa yang sangat antusias mencapai 20 siswa atau setara dengan 74,07%. Lalu ada juga artikel dari Kabani Setiadi dan Sunandar tahun 2023 yang berjudul Kearifan Lokal Masyarakat Desa Batu Berlian dalam Strategi Konservasi Sumber Daya Laut sebagai Sumber Belajar Biologi, Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Biologi, volume 7, nomor 2, halaman 212 sampai 219. Seperti yang sudah dibahas yang pertama, tujuan dari strategi pembelajaran itu melihat dari kemampuan dari siswanya. Yang pertama itu strategi ini tentang konservasi sumber daya laut sebagai sumber belajar biologi. Pemanfaatan potensi lokal yang dijadikan sumber belajar biologi merupakan salah satu karakteristik yang diharapkan dituntut kurikulum agar pembelajaran lebih aplikatif dan bermakna. Pembelajaran yang bermakna hanya dapat diwujudkan jika materi yang diberikan dekat dengan peserta didik. Memberikan makna di dalam pembelajaran akan membuat peserta didik memiliki peluang yang lebih besar untuk memahami sebuah konsep. Yang kedua,
Unsur belajar merupakan unsur penting dalam menunjang proses pembelajaran. Data kearifan lokal masyarakat Desa Batu Berian dalam strategi konservasi sumber daya laut yang diperoleh dapat dijadikan sebagai sumber belajar berupa bahan ajar lembar kerja peserta didik atau LKPD yang dapat membantu peserta didik maupun guru dalam proses pembelajaran pencemaran lingkungan, khususnya pencemaran lingkungan pada laut. Yang ketiga yaitu penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, angket, dan dokumentasi. Yang keempat yaitu komunikasi siswa terjadi dengan pengisian angket, di mana angket diberikan kepada guru responden kepada guru biologi di sekitar Desa Batu Berian, diantaranya guru biologi SMAN 1 Sarasan, SMPN Serasan, SMPN 2 1 Atap Serasan, dan SMPN 3 1 Atap Serasan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kearifan lokal masyarakat Desa Batu Berian dalam strategi konservasi sumber daya laut yaitu tunduk wali, buang air besar dan kecil sembarangan, mengkutupang di malam hari, merusak bakau, tujuh pengsek bakai, menyulut pinggan, setelah makan di laut berpotensi sebagai sumber belajar biologi kategori sangat baik dengan rata-rata presentasi skor per aspek yaitu 98,33%. Selanjutnya yaitu dari jurnal Sihotang dan Zailani, di mana guru biologi. Judulnya itu Evaluasi Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Biologi di SMA, Jurnal Edukasi Biologi. Di sini guru biologi di sekolah ini mengajak siswanya untuk terlibat dalam penggunaan media pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik. Siswa tidak hanya belajar di dalam kelas, tetapi juga diajak untuk melakukan kegiatan lapangan yang melibatkan praktikum keanekaragaman hayati di taman. Pendidikan biologi sekolah menengah mengalami ketergantungan pada teacher-centered learning, yang berarti bahwa siswa tidak terlibat dalam proses pembelajaran. Hubungan antara siswa dan guru, pengalaman praktikum, penggunaan teknologi di dalam kelas, dan aspek-aspek lainnya adalah beberapa kesenjangan antara yang ideal yang sebenarnya. Lalu, penelitian ini diawali dengan diadakannya musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP. Kegiatan ini dilakukan untuk memperluas koneksi dan pengetahuan guru dalam bidang yang sama, serta menciptakan solusi yang tepat dalam mencapai tujuan dan cita-cita sekolah maupun pendidikan. Dan diadakannya kegiatan ekskul kelompok ilmiah remaja atau KIR ini bertujuan untuk mewadahi siswa yang tertarik pada dunia sains. Lalu juga merawat tanaman di sekolah juga mengajarkan siswa tentang keberlanjutan dan kesadaran lingkungan. Pendekatan ini berhasil menciptakan kesadaran lingkungan yang efektif. Novelty dari strategi ini yaitu siswa memperoleh keterampilan berpikir kritis dan lainnya. Kerja tim melalui penggunaan media pembelajaran interaktif, proyek tim, dan integrasi disiplin ilmu. Siap, terima kasih, cukup. Kita tunggu Bapak terlebih dahulu ya guys, belum ada balasan.
Teman-teman, Bapaknya izin tidak bisa menutup. Untuk itu, saya mewakili Bapak mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang sudah mau bergabung dan mengikuti pelajaran inovasi pembelajaran yang sudah presentasi juga terima kasih. Untuk itu, saya tutup pembelajaran inovasi pembelajaran ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Eka, Terima kasih kembali. Apa, Neng? Eka ada suaranya tak masuk. ada.